Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Mari kita berdoa, mulai. Kita selesai? Gimana kabarnya? Ada yang sakit? Nggak ada? Masuk semua? Oh ada ya? Ada yang nggak masuk ya? Siapa? Fatir Wahyudin. Sama? Sama Dimas? Dimas Putra. Sakit juga? Mulai kemarin apa hari ini? Mulai hari ini? Oke. Yang lain aman ya? Aman. Jawa. Oke. Nah, hari ini ya. Hari ini kita belajar yang namanya kebaca ya. Kebaca jelas ya? Kebaca. Nah, jadi ini masih dalam lingkup pembelajaran KKA atau MP ya. Materi hari ini adalah atau tujuan pembelajaran hari ini adalah sampean nanti ya. Sampean nanti bisa yang namanya melakukan operasional terus pengaplikasian pada perangkat kecerdasan artifisial. Nah, apa sih kecerdasan artifisial itu? Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Mungkin pernah dengar KA. Kalau KA itu mungkin istilahnya istilah baru ya. Kalau selama ini yang kita kenal kan apa? AI ya. AI. Belum coding, sabar. Belum. Sabar. Santai ya. Ya. Jadi ini KA ya atau AI. Ada yang tahu AI? Apa? Komputer yang pintar. Semacam Google. Apa? Apa Mas? Babu. Kasar banget. Ada lagi? Hah? AI. Pernah pakai AI? Buat apa? Cari. Paling banter yang golek jawaban, Pak. Ono soal, ya ada soal, cari jawabannya ketemu tulis. Beres ya? Oke. Gak apa-apa. Kan awal ya, pengetahuan awal gak masalah. Tidak ada jawaban salah atau benar. Kebaca nggak? Kebaca. Ini? Jadi intinya ya, KA atau AI itu adalah komputer ya melakukan tugas seperti manusia. Guys, contohnya apa? Belajar. Kelihatan nggak, Rek? Kelihatan ya? Mengambil keputusan. Terus memecahkan. Oke. Ada yang bisa membayangkan memecahkan masalah itu seperti apa? Pak, saya punya masalah sama cewek saya, biar komputer yang menyelesaikan. Apakah seperti itu? Iya. Seakan banget ya. Masalah aja yang leren memutuskan komputer gitu loh. Kenapa nggak diri kita sendiri? Gitu ya. Ada yang bisa membayangkan memecahkan masalah? Mungkin membantu mencari jawaban atau contohnya mencari jawaban, benar. Terus mencari konsep, benar. Membuat cerita bisa. Yang belakang? Saya yakin di pikirannya sampean itu ada banyak jawaban ya. Tapi selalu sulit untuk mengungkapkan ya. Wah, iya. Ayo, apa Mas? Belajar Mas. Belajar menyampaikan pendapat Mas. Dalam? Kayak membuat poster, oke. Berarti membantu menyelesaikan tugas. Ya. Ada lagi? Oke. Kita cek ya. Belajar
Ya, definisinya belajar adalah mengidentifikasi pola, pola. Ya. Kemudian mengambil keputusan, yaitu membuat pilihan berdasarkan informasi yang tersedia. Terus memecahkan masalah. Jadi seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, KA atau AI itu dibagi ya, dibagi. Nah, dibaginya itu ada beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan kapabilitasnya. Yang pertama ada yang namanya Narrow AI atau KA Kenapa kok dia dikatakan terbatas? Chatbot. Terus sistem pengenalan suara. Nah, pernah pakai Siri atau pakai Google Assistant? Cuaca hari ini, ya. Dia terbatas. Ya wes yang ditampilkan ya cuma sebatas cuaca seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya General AI. Terbaca ya, pinter baca ternyata ya. General AI atau KA umum. Nah, ini sudah mulai memiliki kecerdasan setara manusia. Jadi dia sudah bisa melakukan pekerjaan ya, dan bisa beradaptasi. Nah, yang paling bagus atau yang paling tinggi itu adalah super AI, memiliki kecerdasan manusia dalam semua aspek. Wih, lale AI aja sudah apa ya? Sudah sepinter manusia ya. Kira-kira masalah yang akan dihadapi apa? Loh, gak punya paketan. Semisal AI itu tadi sudah melebihi kecerdasannya manusia. Kira-kira tantangan kita atau kendala kita ke depan itu seperti apa? Hah? Tersaingi. Satu otomatis kita tersaingi, Rek. Ya. Wes. Sekarang pabrik, ya, contohnya pabrik ya. Sekarang kan kita masih pakai pekerjanya juga pakai masih manual atau manusia, tenaga manusia. Tapi ke depan otomatis ya pabrik-pabrik itu bisa pakai yang namanya robot. Nah, itu tantangannya kita. Nah. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi berdasarkan kapabilitasnya, kalau sekarang berdasarkan fungsionalitasnya. Nah, kelihatan nggak, Rek? Hampir kelihatan. Yang pertama adalah reactive machine, ya, tidak menyimpan pengalaman atau memori, ya, hanya merespon input. Contohnya adalah pernah main catur? Pernah main catur di komputer? Kalau lawan AI? Nah, dia nggak bisa menyimpan apa ya data ya. Jadi dia gerak sesuai dengan probabilitas yang ada. Jadi misal sampean catur ya, misal benteng sampean angkat, benteng diangkat ya. Kuat banget ya. Benteng diangkat, nah lawannya itu nanti akan langsung melihat hasil dari pergerakanmu. AI-nya itu pasti melihat atau membaca dari pergerakanmu. Dia nggak akan bisa kok punya data untuk melakukan apa ya? Melakukan sesuatu yang lain gitu. Ya. Kemudian limited ini sama kayak tadi ya, terbatas. Terus kemudian ada yang namanya theory of mind ya, dia sudah mulai punya pola berpikir ya, dan juga bisa memahami emosi di situ. Yang berikutnya adalah self aware. KA yang memiliki kesadaran diri. Iya. Seperti itu. Kita percepat aja ya sampai kita lihat contohnya ya. Contoh pengoperasian KA dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang paling sering dipakai selain ChatGPT? Cici, kayak apa Cici? Buat apa Cici? Meta buat apa? Buat apa? Nah, berarti kan hampir sama dengan ChatGPT tadi. Ya, selain itu, Gemini sama. Google itu AI dah. Loh, YouTube itu AI.
Apa? Kotak. Kotak apa? Oh, otak. AI kita bilangnya itu AI ya. AI itu kan kecerdasan buatan. Jadi yang bikin siapa? Yang bikin ya manusia sendiri kan ya. Iya, harusnya kita lebih pinter ya dari AI-nya nanti ya. Nah, contohnya ini asisten virtual. Pernah pakai ya? Siri, Google Assistant, Alexa, dan kawan-kawannya ya. Terus berikutnya ada yang namanya sistem rekomendasi. Pernah belanja pakai Shopee? Pernah. Ya, pasti yang muncul ya. Yang muncul itu biasanya apa yang di depan gitu? Tampilan di depan. Selain iklan. Rekomendasi ya. Rekomendasi itu berdasarkan apa? Pencarian. Berdasarkan apa berarti? Berarti kan berdasarkan sesuatu yang sering kita cari. Sering main TikTok? Ya, sering ya. FYP-mu apa? Nah, kenapa kok tampil seperti itu? Karena yang paling sering kita cari yaitu muncul di sistem. Iku AI rek wisan rek ya. Itu sudah AI. Nah, berikutnya ada yang namanya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kendaraan. Apa maksudnya kendaraan otonom? Otomatis. Jadi mobil, ya kayak mobil Tesla yang terbaru itu ya. Itu kan sudah maksudnya tanpa sopir, sudah autopilot kan ya di situ. Oke. Berikutnya ada lagi otomasi industri. Nah ini yang sekarang sudah mulai masuk ya di kita ya. Jadi tujuannya adalah efisiensi produk ya. Berikutnya tantangan dan etika dalam penggunaan KA atau AI di situ ya. Tantangan utamanya, nah contoh, semisal Samen tadi ya dikasih tugas, dikasih soal, Samen ngerjakannya pakai, iya apa AI-nya. Oke, setelah Samen cari di ChatGPT, apa yang Samen lakukan? Nah ya, ketika Samen sudah ngetik di situ ya, tolong carikan jawaban ini gitu kan ya, muncul kan di situ. Samen lakukan apa? Dah, Samen catat gitu dok. Sudah? Oke, sudah ya. Padahal namanya buatan manusia pasti ada kesalahan, pasti ada celah di situ ya. Komputermu paten honor ya? Tekok buri ketok. Ya. Tantangan utamanya yang namanya adalah bias. Bias data. Apa bias data ya? Bias. Pelajaran IPAS ada ya? Ada ya? Fisika kan ya isinya ya? Bias. Kayak contohnya pembiasan cahaya. Nah, saya pembiasan ya, bias data. Bias itu apa sih? Hah? Pelebaran? Penyebaran. Oke, penyebaran. Bias itu biasanya tampilannya gini kan? Sinarnya datang, ketika masuk air dia belok kan? Nah, berarti bias data itu termasuk seperti itu. Kelihatannya dia valid, kelihatannya dia benar, padahal belum tentu benar. Nah, yes. Berarti semua informasi yang ada di AI, terutama kayak ChatGPT, ya itu semua belum tentu benar. Makanya kita harus biasanya double check. Ketika Samen sudah mencari jawaban di ChatGPT, contohnya ya, coba Samen cari pakai AI yang lain, misal pakai Gemini atau pakai Meta ya, Meta AI, hasilnya pasti berbeda. Jadi apapun yang dihasilkan sama AI, ya kita harus double check, ya kita harus cek ulang, biar tidak ada yang namanya bias itu tadi. Oke, ngerti ya bias ya. Jadi belum tentu itu benar. Terus transparasi. Nah, tadi kan di awal ada penjelasan ya, KA itu untuk memecahkan atau membuat keputusan. Ternyata transparansinya juga sulit untuk dipahami.
Ya, makanya hati-hati ya. Semua pekerjaan itu ya cepet memang kalau pakai AI, tapi hasilnya itu belum tentu benar. Nah, kemudian privasi data. Nah, ini yang paling bahaya juga ya. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan resikonya privasi data itu nggak bisa apa ya? Nggak bisa benar-benar aman kan ya. Contohnya contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Sampean ngurus surat, kakaknya difotokopi nggak? Padahal di situ ada datanya sampean loh, ada NIK, ada tanggal lahir sampean, ya kan? Ada golongan darah sampean di situ, sampean anaknya sopo, ya kan? Terus hasil biasanya disalahgunakannya apa? Buat apa? Pinjol, buat judol ya. Tapi tapi bahkan sebelum online itu masuk ya, data kita sudah disalahgunakan ya. Tadi contohnya sebagai apa tadi? Bungkus bungkus makanan. Ya kan? Kadang sampean tuku gorengan, diadai kertasan ya, tiba-tiba kakak ya. Tiba-tiba fotokopian kakak. Nah, kalau ketemu sama orang yang nggak bener kan datamu bisa disalahgunakan. Nggak pernah merasa minjam uang, tiba-tiba ada tagihan ke rumah. Nah, itu yang bahaya. Oke ya, jadi intinya ya KA atau AI itu bukan sebagai ya, bukan menggantikan tugas manusia sebenarnya. Ya, tapi memberdayakan kita untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya semua pabrik kita pakai robot ya, Oke. manusianya kerjanya gimana? Nah, kerjanya dari jadi apa berarti? Ya. Iya, kerjanya jadi apa berarti? Ya berarti sampean yang harus memproduksi robot itu. Ya. Misal saya ini buruh pabrik rokok ya. Pekerjaannya apa berarti? Giling kan ya? Giling, ngepak dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah diambil alih sama robot, berarti dia harus ngapain? Berarti dia harus belajar skill baru. Ya. Dia harus belajar skill baru untuk memproduksi robot. Itu tadi. Sama seperti dulu ketika saya sekolah dulu. Ya, kau norek ya nggak ada yang namanya konten kreator. Nah, kalau dulu ditanyain guru nih, cita-cita nih sama nopo, wes standar, ya standar. Nah seperti itulah ya, seperti itulah. Nggak ada rek dulu namanya selebgram, nggak ada. Ya, afiliator nggak ada, konten kreator nggak ada. Tapi karena perkembangan zaman, ya kan, maka kemudian muncul banyak jenis pekerjaan baru itu tadi. Ya, nah berarti kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu, berarti nuntannya kembali ke kita sendiri ya. Seberapa cepat kita bisa belajar. Ya, seberapa cepat kita bisa beradaptasi. Ya. Karena memang perubahan itu keniscayaan ya. Sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Pasti selalu ada yang namanya perubahan. Biar aku apa? Dulu saya sekolah nggak ada LCD ini. Nggak ada, semuanya pakai buku, fotokopi dan lain sebagainya. Kebayang nggak berapa uang yang harus kita keluarkan setiap hari untuk belajar? Nah, sekarang gurunya bikin rangkuman seperti ini, kasih presentasi, jebret. Semua dapat kan? Tapi ya masih ada saja yang zolim gitu ya, ibaratnya ya. Ngerti zolim? Jahat ya. Guru ini mau tentang jelas nodeng ngarep, turu hari. Nah, ya jangan seperti itu ya. Oke, jadi secara kesimpulan, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Yang bukan hari ini sih, yang barusan kita pelajari. Ada yang bisa buat kesimpulan nggak? Minimal berarti KA itu sebagai apa? Benar, sebagai pembantu atau membantu atau pekerjaan. Minimal seperti itulah ya. Ya, KA sebagai alat. Tuh. Bener kan ya? Langsung tak tulis sih, Mang Semen ngomong-ngomong langsung tak tulis loh, langsung tadi.
AI gimana? Oh, iya. Atau pemahaman kategori ya, membantu memilih KA nanti sesuai dengan programnya. Masa depan terintegrasi. Jadi semuanya itu nanti serba cepat ya. Oke, sekarang masuk ke salah satu AI-nya ya. AI generatif. Nah, konsep dasar dari kecerdasan generatif adalah kebaca apa enggak, Rek? Teknologi revolusioner. Jadi intinya adalah dia teknologi paling apa? Paling apa? Paling baru ya. Paling baru. Lek otomatis yang paling baru, dia otomatis juga paling cerdas itu tadi. Paling canggih ya di situ. Nah, jadi dia bisa digunakan untuk teks baru. Contohnya menulis puisi, ya, esai dan lain sebagainya. Terus juga bisa menciptakan sebuah ilustrasi atau seni digital. Nah, juga bisa menggunakan atau digunakan sebagai audio original ya, menyusun melodi atau efek suara. Pernah pakai? Pernah apa belum? Oke. Video dinamis ya, membangun adegan atau animasi pendek ya. Sekarang kan viral ya, yang film apa itu? Ya, kayak generate AI nyel langsung ditemplate no. Iya keren, keren. Sampai penontonnya itu nggak kebagian tiket kan? Ya. Saking nggak jadi disetel gitu kan. Oke, nah ini fitur-fitur yang ada di KA generatif. Contohnya adalah ChatGPT. Ya, terus ada lagi DAL-E, kemudian ada Google Bard atau Bing AI, terus kemudian untuk penggunaan luas juga ada. Oke. Nah, jadi sebenarnya di KA generatif ini ya, KA generatif ini yang paling penting adalah bagian prompt. Pernah dengar namanya prompt? Belum ya? Oke. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba di sini. Peran dan fungsi prompt dalam AI generatif. Yang pertama adalah mengarahkan fokus, menentukan hasil, kemudian meningkatkan akurasi. Oke. Biasanya kalau pakai AI itu gimana, Samen? Oh yes, pokoknya cuma buat cari jawaban gitu ya. Belum pernah buat generate apa gitu. Bikin logo pernah pakai AI? Belum pernah ya? Oke, nanti kita coba. Nah, apa itu prompt? Perbedaan dengan perintah biasa itu apa? Contohnya seperti ini. Ya. Perintah sederhana. Buka Google, terus matikan lampu, mainkan musik. Nah, contohnya itu adalah perintah langsung ya. Dan hanya memerlukan tindakan sederhana. Tapi kalau prompt, contohnya seperti ini. Ini prompt yang sebuah prompt yang kompleks ya. Jadi Samen meminta ya, itu nanti Samen meminta AI untuk melakukan itu. Jadi contohnya tuliskan puisi tentang apa itu? Senja ya di pantai dengan gaya Khairil Anwar. Nah, itu kompleks. Jadi intinya Samen meminta, jadi Samen itu meminta AI untuk melakukan buatkan berarti apa? Buatkan puisi. Temanya apa? Senja di pantai. Dengan gayanya sih Khairil Anwar. Contohnya seperti itu. Nah, itu kompleks ya. Kalau cuma ini toh buka Google, AI mau ngomong buka Google. Ya wes, mau dibuka terus tapi ya wes. Kalau apa-apa, matikan lampu ya sama. Ya. Oke.
Berikutnya, unsur penting dan efektif ya. Prompt itu juga harus efektif ya. Yang pertama adalah bahasanya harus jelas ya. Ya. Kalau sampean suruh tulis ya tulis. Sampean suruh jelaskan ya jelaskan gitu ya. Itu harus jelas. Jadi nggak ada yang ambigu, apa ya, lengarani. Nggak ada yang tidak jelas. Spesifik dan terarah, kemudian konteks yang cukup, dan terakhir contoh konkret. Nah ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kurang efektif biasanya cuma gini dok, buat cerita. Ya wes, nanti sama AI ya, sama AI atau ChatGPT itu, semuanya akan dibikinkan semua cerita, model cerita apapun, semuanya akan langsung dibuatkan. Ya, tapi ketika sudah kita efektifkan seperti ini, ya buat buat cerita pendek tentang petualangan, bla 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 dan lain sebagainya, itu nanti ceritanya juga akan berkaitan tentang itu. Oke. Oke, seperti itu ya. Masih ada lagi nggak ya? Nah, kesimpulan dan aksi. Ya, kesimpulannya seperti ini. Prompt-nya itu harus menguasai komunikasi ya, kayak bahasanya tadi harus jelas. Tujuannya untuk apa? Nah, terus kemudian AI sebagai AI sebagai partner belajar. Jadi bukan serta-merta itu langsung menggantikan sampean ya. Menggantikan jawaban orisinilnya sampean ya. Tapi sebagai partner belajarnya. Oke. Oke, praktek ya. Kita praktekkan di sini. Saya ada sebuah contoh sebentar. Bawa HP kan ya? Oke, monggo bisa dipakai. Bisa kita pakai di sini. Pastikan ada internetnya ya. Kalau nggak ada, tethering temennya yang banyak. Pengoperasi. Oke, kita bikin yang paling gampang dulu ya. Kita buat kita buat sebuah ilustrasi gambar. Loh, nggak muncul. Nah, silakan buka ChatGPT-nya ya, ChatGPT saya. Nah, silakan ketikkan ini. Kira-kira hasilnya sama nggak dengan yang ini? Ya. Jadi kita praktek di sini sekarang. Pakai ChatGPT aja yang paling gampang. Nah, kira-kira hasil generate dari ChatGPT-nya nanti kira-kira sama nggak seperti ini atau mungkin ada yang berbeda? Gitu ya. Kelihatan ya? Hah? Tulisannya itu kelihatan nggak? Promnya. Buatlah gambar ilustrasi itu. Kelihatan kan ya? Hah? Nggak. Min dah. Oh. Kelihatan mas? Bisa? Gak ada paketan? Oh, tethering ya. Pakai apa? ChatGPT. Oke, coba. Coba itu ya. Iya, coba ChatGPT dulu. Tidak mau?
Login. Ada yang bisa? Hah? Habis apa? Kata pakai data. Bisa mas, bisa mas. Tethering. Sudah dapat tetheringnya apa belum? Itu. Buatlah gambar ilustrasi terus cobaan. Coba kita generate. Kira-kira bisa apa enggak? Atau hasilnya nanti seperti apa gitu. Kalau butuh login ya silakan login ya. Jadi bikin akun di ChatGPT-nya. Sementing nggak ganti-ganti email. Lama. Apanya? Generate gambarnya. Iya, nggak apa-apa. Ditunggu aja. Nggak apa-apa. Menurutmu itu sudah mirip apa belum? Gitu loh. Terus menurutmu, kalau kamu sudah puas sama hasilmu itu ya wis nggak apa-apa, downloadan. Kurang. Ya semangat. Berarti yang hasil promnya tadi kembangkan lagi, tambahin apa lagi. Mungkin jadi diperhatikan juga ya ini gambar-gambar kayak ekspresinya ini juga mempengaruhi ya. Iya. Kan ini ada beberapa ekspresi yang berbeda kan ya. Nah, kalau yang ini ekspresinya apa, ini juga apa, itu juga berbeda. Terus ada tulisan kayak gini, itu juga bisa dimasukkan ke prompt-nya. Panjang. Karena kan yang dimintakan yang kompleks. Nah, itu tadi, details. Ya wes, menurutmu gimana? Kurang? Tambahkan tadi di prompt-nya. Dengan ekspresi apa? Semangat atau apa gitu. Yo, semangat. Sudah, Mas. Sudah jadi. Wes, puas dengan hasil itu? Kalau sudah di-download ya, nanti kirimkan ke itu, ke web itu. Gimana? Sudah merasa puas? Oh, belum. Yo, berarti prompt-nya ditambahkan lagi, diedit-edit lagi. Gimana? Jadi. Nah, berarti itu kalau ini jangan apa akhirnya generate-nya perempuan ya ditambahkan. Gendernya tambahkan. Terus beliaunya pakai baju apa itu? Nah, itu juga pakai topi itu juga ditambahkan dari. Nanti kompleks banget. Hmm? Sulit ya? Sulit. Bisa. Kenapa yang ChatGPT-nya lama? Gemini? Belum. Lah yang Cici gimana? Lah ya maksudnya hasil generate awalnya gimana? Belum. Belum sesuai maksudnya. Dalam tidak dapat dijangkau. Oh ya, Bitly ini L ya. Nah, ada kesulitan?
Menurutmu gimana? Sudah masih kurangan nih berarti ditambahkan lagi promnya. Bisa, Mbak? Apa masih menunggu? Mau menunggu juga? Menunggu juga. Hmm. Kenapa? Berarti server ChatGPT ini sing anu. Mau ngasli ya? Nambah gambarnya. Ya ChatGPT ya. Hmm. ChatGPT itu paling mudah, maksudnya paling mudah, paling banyak orang tahu, paling banyak diakses. Otomatis servernya mesti penuh. Jadi mesti gampang, berarti gampang lemot seperti itu. Soalnya kan banyak yang akses pasti. Ya kayak micro LED lain numpai wong akeh, kan gak iso banter kan. Nah, contohnya seperti itu. Tapi nyampe. Mas, kakinya turunkan. Monggo, sak puase sampean. Lah misalnya wis puas, sama download. Dalam apanya? Bisa, bisa kok. Kenapa? Lihat. Kok aneh ya? Si. Gak apa-apa, monggo. Yang tadi sudah bisa ngirim tadi siapa? Mas, iki samain copy mas, linknya samain kirimkan ke grup. Minta tolong. Ada kan grupnya ya? Ada kan grupnya ya? Minta tolong ya. Cek. Belum? Itu. Cek, temennya samain ada yang ngirim di grup ya. Ada kok linknya. Di grup cek di grup. Grupnya samain ada linknya. Baik koncone sampean iki lho sing share ya. Bisa jadi, persis. Oke. Hampir kan ya? Hampir identik kan ya? Enggak, itu bukan jenggot, itu memang enggak ada. Enggak ada. Tapi secara detail kan hampir sama ya. Oke. Cuma ini kan ekspresinya. Oke, mantap. Kirim ya. Sudah? Sudah di-share?
Allah. Sinyalnya banter ya Mas ya. HP ini sih motor. Siap. Di refresh ya Pak, di refresh dulu. Promnya kan yang penting nggak hilang ya. Kopiin dulu ya promnya. Promnya mana? Itu samain copy dulu. Terus samain refresh. Biar nggak hilang. Samain refresh. Biasanya sih gitu. Biasanya tapi. Yang sudah monggo dikirim ke link yang sudah di-share temennya ya. Kalau kesulitan lewat link ini sudah di-share sama temennya. Kukuh. Kukuh mana? Oke, sudah masuk jawabannya. Novan. Novan. Oke, sudah. Salam? Mana sih ini? Daging mungkin. Daging mungkin. Gimana? Sudah? Belum? Login. Kok gini ke? Gak apa-apa, wes. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pokoknya sak puasnya sampean misalnya wes menurut sampean wes cocok sesuai kirim. Kirim. Nah, lama. Ngirimnya yang apa itu? Ke link ya? Di link ya? Apa di mana? Komarudin Ramadhani. Oke. Sudah. Jangan salah kelas ya. Jangan sampai salah milih kelas. Nanti nilainya enggak masuk. Gradiska. Sudah. Rizky Sabilillah. Sudah. Kaget kok. Muhammad siapa sih? Ahmad Firdaus itu ya. Sudah. Bisa langsung dicek ya. Yang kedua.
KKA, OKA, kecerdasan artifisial, AI gitu ya apa? Sudah mengisi? Sudah mengisi? Sudah ngisi? Sudah ngisi? Sudah. Kemarin sudah? Sudah ngisi yang itu? Oh belum? Masih merangkai kata? Ada yang belum selesai? Yang ini? Ini kalau udah 8 menit mati sekali. Ini udah berapa ini? Udah 6 menit. 8 menit biasanya mati. Iya, soalnya nggak pro. Kalau pro harus bayar. Kalau komiknya wes pokoknya 1 harian ini wes. 21 orang yang sudah mengirimkan ya. Yang sudah join tapi belum Muhammad Ilham. Kalau belum disubmit pasti pending ini. Yang udah ngirimkan ada 22. Isinya ya inilah. Nanti tak baca satu-satu. Gitu. Apa? Selama bisa apa? Kenapa? Sudah? Sudah? Oh iya, sudah 22. Oke. Kita lihat dulu ada yang masih mengetik apa enggak. Masih pending 1. Muhammad Ilham. Masih pending. Iya, belum masuk Muhammad Ilham. Refresh. Tentang KA dan AI. Oke, sudah. Jadi sudah berakhir sendiri itu tadi. Ya. Jadi apa yang sudah sampean tulis di sini ya nanti pasti tak baca lagi satu-satu pasti.
Tenang saja, tidak ada jawaban benar atau salah ya. Nggak ada jawaban benar atau salah, yang penting nggak ngawur. Ya. Gitu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya ya. Semoga ini nanti membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke, mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.